Nah, oke kan kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai yang terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas data baru ya, mengenai Marcelino Ferdinand. Tidak apa saya lebar membahas mengenai kontrak Marcelino bersama Oxford ya. Karena kalian sudah tahu semua bahwa klub ini sudah memperkenalkan Marcelino. Nah, kita akan membahas peluang ya Marcelino Ferdinand ini di Oxford United karena sebenarnya agak sedikit terganggu lah dengan beberapa komentar yang mengatakan bahwa ya ini hanya titipan saja Marcelino ini karena memang orang ini dimiliki oleh Bapak Thohir dan juga keluarga Bakri. Tetapi kalau dilihat memang saat ini trennya bukan seperti itu. Ini adalah bentuk rasa kepedulian PSSI terkhusus ya untuk pembinaan usia-usia muda. Karena kalau mengandalkan level Liga 1 saja itu tidak cukup. Dan Marcelino Ferdinand ini bisa dikatakan adalah percontohan. Selain Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan juga mungkin sebelumnya ya ada Egy Maulana Fikri, ya Witan Sulaiman. Marcelino ini sosok yang sangat potensial sekali. Bahkan ya, kalau saya lihat ya, kalau berbicara mengenai Marcelino Ferdinand dan dia dikatakan sebagai titipan dari Bapak Erick Thohir ke klubnya karena Erick Thohir adalah salah satu pemilik saham di Oxford ya, menurut saya juga tidak benar karena di sini dari pelatih ya, pelatih dari Oxford United pun juga mengatakan ya, dia pun memiliki argumen sendiri ya, yakni Des Buckingham ya, pelatih dari Oxford United, dia mengatakan bahwa Marcelino adalah pemain yang menarik. Laporan Asia menunjukkan dia adalah salah satu pemain muda terbaik dan sedang naik daun. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya. Di sini dia akan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan. Kemudian dia juga menambahkan seperti ini teman-teman. Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik dan sangat senang memilikinya di gedung klub. Ini sangat menarik dan untuk melihat bagaimana dia berkembang, saya akan selalu memantaunya. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seorang pemain dan seseorang, dan kami dapat melihat dia memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan mengambil kesempatan ini. Nah, dari sini saja saya melihat bahwa sebenarnya peluang Marcelino Ferdinand untuk selalu bermain, ya menurut saya ini masih cukup ada ya dan terbuka lebar. Walaupun mungkin ya agak sedikit susah ya persaingan, apalagi Oxford United saat ini berada di League One ya atau di Liga 2-nya Liga Inggris lah bisa dibilang di League One ini. Dan kalau Oxford bisa tampil bagus ya tidak ada yang tidak mungkin ya untuk musim depan bisa tampil di English Premier League ya atau di Liga Inggris utama seperti Ipswich Town. Nah ini lagi-lagi perjalanan yang menurut saya sangat bagus, apalagi keuangan Oxford United ini juga sangat sehat. Sedangkan ya kalau dilihat ya kalau Marcelino bersama KMSKD Hinja kemarin itu memang sedikit bermain ya, menit bermainannya kurang karena bukan faktor karena dirinya itu tidak diandalkan oleh tim, karena banyak sekali agenda timnas di musim kemarin sehingga ya lobby-lobby antara klub dan juga KMSKD Inja ini sangat luar biasa sehingga Marcelino Marcelino Ferdinand musim kemarin itu berkutat dengan cedera dan juga pemanggilan timnas sehingga tidak fokus dengan klub. Nah, itu mungkin alasan mengapa KMSKD Inja itu tidak memperpanjang. Tetapi lagi-lagi ya, apa yang menjadi keputusan dirinya bergabung bersama Oxford United ini sangat patut diapresiasi. Mengapa saya bilang ini patut diapresiasi? Karena seperti ini teman-teman. Apa yang sudah dilakukan oleh Nathan Cho di musim pertama bersama Swansea ya kemarin ya itu sangat susah sekali. Bahkan dirinya harus dipinjamkan lagi ke SC Heerenveen ya di Liga Belanda. Ya, itu harus kembali lagi demi jam terbang. Dan untuk musim pertama ini Marcelino akan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Dan menurut saya ini lebih berat dari Liga 2 Belanda, Liga 2 Belgia kemarin. Nah, ini poin yang harus dicatat oleh Marcelino Ferdinand karena memang ini bukan main-main lagi ya. Peluang seperti ini harus diambil. Jadi untuk Marcelino Ferdinand ini adalah peluang ya, peluang untuk menjadikan dirinya ini lebih baik. Apakah dia mau mengupgrade atau tidak? Kalau dia mau mengupgrade ya menurut saya ini menjadi hal sangat bagus. Kalau tidak ya jelas penurunan karir nantinya. Tetapi yang jelas ya, mau Marcelino ini nanti diletakkan di Oxford U21 ataupun bisa juga diletakkan dirinya di starting ataupun juga di bench ya di skuad utama. Ya menurut saya tidak masalah. Marcelino ini masih muda
ya usianya juga relatif muda. Jadi untuk saat ini pun menurut saya jam terbang itu yang harus digali dan ilmu serta pengalaman di Eropa itu yang harus dicari. Jadi jangan terlebih dahulu ya kita juga harus memuja-muja Marcelino karena bergabung di Liga Inggris ya di League One di divisi 2-nya lah di divisi 2 Liga Inggris ya jangan terlalu besar hati dan juga berbangga diri karena pengalaman ini akan dimulai. Pengalaman ini akan membuat Marcelino akan lebih dewasa nantinya karena di situ dia akan memiliki banyak sekali ya persaingan terkhusus di lini penyerang karena posisi Marcelino ini sejatinya adalah penyerang. Tetapi yang jelas ya ini modal yang bagus bagi timnas. Mengapa demikian? Karena memang timnas saat ini membutuhkan 10 lah. Saat ini kita sudah menemukan satu Marcelino. Kita harus membutuhkan 10 lagi. Bukan berarti kita menyepelekan beberapa pemain yang saat ini berada di Liga 1. Tetapi kita memiliki 10 Marcelino. Kita setidaknya sudah aman dan mengunci bagaimana kekuatan keamanan sebuah timnas Indonesia. Ya, Marcelino ini bagus ketika dilihat dari bagaimana tackle, ball possession, kemudian bagaimana dirinya membantu lini penyerangan ataupun bertahan. Tetapi Marcel juga masih memiliki kekurangan. Salah satunya adalah bagaimana dia lamban atau lama dalam menguasai bola sehingga momen ataupun di saat ada momen-momen krusial di situ dia tidak mampu untuk berbicara banyak ya atau mengumpan kepada timnya atau lawannya. Nah ini lagi-lagi permasalahan klasik ya dari Marcelino Ferdinand, tetapi saya sangat yakin ya Elkan Bagot saja ya permainannya semakin matang. Kemudian juga di Swansea sosok Nathan Joe juga semakin matang. Artinya ya kualitas Liga Inggris walaupun berada di League One atau di divisi 2 Liga Inggris pun saya sangat yakin sekali Marcelino ketika dia mampu berkembang dia akan menjadi pemain muda yang dalam hal ini ya di Asia Tenggara khususnya itu akan berkembang lebih pesat dibanding para pemain-pemain lainnya. Indonesia saat ini sedang diperbincangkan, Indonesia saat ini banyak sekali menjadi buah bibir ya, baik Asia maupun Eropa. Yang jelas apa yang sudah menjadi progres ini semoga selalu terus berjalan ya dan sosok Marcelino tetap rendah hati dan terus bisa membawa nama Indonesia ke kancah Eropa khususnya dan membantu timnas Indonesia untuk bisa lolos di Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan transfer Marcelino ke Oxford United ini? Apa komentar kalian? Silahkan kalian tulis nanti ya di kolom komentar.